Gua sendiri sebenarnya udah berapa kali diundang secara spiritual ya ke Lawu, ke Semeru. Cuman lebih etika kalau gue datang langsung kayaknya. Sama kayak dulu ada yang hilang di Gunung Lawu kan. Oh iya. Nah, gue bahas tuh. Terus ada datang ngene gitu. Ngene Cah Bagus gitu. Itu makhluk. Iya. Yang ngundang lu, Datang ke lu. yang minta ngundang lu tuh siapa? Nah, beliau sih waktu itu bilang akunya aku Mbah Lawu Waduh. gitu. Merinding gua. Gitu. Merene apa gue bahasan pokoknya tapi gue ngerti aja gitu. Dia Ayo dolan yang mengrene. mengrene. Terus dia ngomong apa lagi? Gue tuh gini. Nah, kalau kita ketemu sama orang-orang atau makhluk tertentu, mereka pakai bahasa apa sih? Bahasa mereka sendiri, tapi kita paham. Oke. Oh iya Gitu. Soalnya ada translate-nya gitu ya. Sepaham aja. Jadi intinya adalah kesini. Kami menunggumu sudah lama. Ini adalah jalan kami supaya kamu ibaratnya tuh membahas ini. Jadi kami menghubungimu dengan cara ini. Jadi dia minta dibahas. Jadi itu kan viralnya itu muncul gitu kan. Karena gua nge-YouTube mungkin sekarang kan. Jadi kayak akhirnya kamu ngebahas juga ini. Ini salah satu cara kami. Akhirnya kamu terpanggil kan untuk kesini. Kami menunggumu kesini. Berarti dia minta klarifikasi karena udah banyak yang nyelewengin gak sih? Iya kan? betul. Udah yang nyelewengin banyak. Jadi kalau misalnya nyambung nih tawaran Kevin kemarin, kita bikin wisata rohani yuk bang, kata gitu kan. Gue bilang, oh ayo Vin, karena memang sudah lama tuh gue punya misi adalah pengen keliling Nusantara dengan datang ke petilasan-petilasan, ke gunung-gunung gitu kan. Jangan kita bahas terus ngebahas candi, Candi Borobudur aja dikubur belum ada yang bahas tuh. Apa? Apa? Gimana? Candi Borobudur relief yang dikubur di bawah. Emang ada di kubur? Ada yang dikubur. Kubur kacang hijau. Bubur itu sangat nikmat sekali. Habis bulu tangkis. Nah kayak gini bang, gue gak suka dipotong nih gitu kan. Masih gitu. Sopan udah motong-motong gitu kan. Kang Reja, udah. Terus kubur. Nah, kan di Candi Borobudur di bawahnya candi itu ada yang dikubur. Yang di reliefnya. Reliefnya dikubur. Di Google sempat rame. Di relief orang. Reliefnya. Relief apa sih? Relief itu yang nempel yang nempel di candinya. Yang ada di candinya itu. Iya, itu dikubur. Itu sekali dikubur. Bukannya hilang, ada yang hilang doang kan kepalanya gitu-gitu. Nah, itu mah arca-arcanya, stupa-stupanya. Tapi yang di lapisan bawah tuh sengaja dikubur. Kenapa? Karena di situ dianggap menggambarkan kebobrokan masa lalu. Pornografi atau apa segala macam. Dari yang ukiran-ukiran ada di relief. Itu relief kan namanya kan gitu. Nah, gua tuh terpanggil dari dulu tuh untuk ke situ untuk menjelaskan ini tuh peristiwa apa sih sebenarnya. Terus ke candi mana, terus segala macam termasuk ke Lawu. Di sana juga ada petilasan di atas kan. Ada candinya masih ada. Candi suku apa segala macam. Nah, ketika Kevin bilang, "Yuk Bang, bikin wisata rohani." Ayo, gue bilang gitu kan. Nah, apalagi ini kan udah mulai mau renggang nih. Iya. Udah enak tuh. Let's say mungkin di 2022 nih kita. Betul. Bisa kita planning. Kayak Gunung Padang pun kan belum. Situs Gunung Padang. Ya, kita belum ke sana. Maksudnya secara tur bareng Reja Rahasianya kita bikin untuk Kevin. Nah, karena memang kalau pesennya itu udah lama sih sebelum gua ketemu kalian ketemu Mula. Jadi emang harus keliling-keliling, itu misi pribadinya tuh. Tapi ketika gua sekarang udah YouTube, ternyata itu perlu juga untuk publikasinya. Gitu. Nah, kalau kita kembali ke Gibran ini tadi kan dia kenal ada jin Islam, ada makhluk ini. Dia tahu bukan di dimensi yang biasa. Makanya dia kalau dikasih makanan nggak mau. Nah, dia kan paham, ngerti tuh dengan hal itu. Nah, berarti mereka makhluk sana memasukkan Gibran ke alam mereka dengan tujuan tertentu kan. Iya, ada bisa gitu ya. Nah, kalau perkataan di soal pasar setan ada jual beli ini segala macam, itu tergantung manusia yang melihatnya. Ya si Gibran juga katakan di pasar dia itu ngerasanya. Oh, ketemu di pasar juga. Di pasar. Itu tingkatan gini, Vin. Tingkatan manusia sejauh mana dia bisa mengontrol hawa nafsunya. Kan ada kalau di Muslim ada amarah, lawamah, malhamah, sawiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah dan kamilah gitu kan. Kalau manusia masih wilayah nafsu amarah gitu kan, dia akan diperlihatkan gambaran refleksi dirinya. Sadisnya gitu. Iya. Kalau dia pikirannya sadis gitu kan. Sadis, terus ketakutan, serem, pokoknya yang masih wilayah keduniawian yang penuh. Ya mereka itu refleksi sebenarnya. Jadi kalau lihat ada pasar setan, jual itu apa sih? Organ tubuh gitu kan dulu.
ya kemungkinan besar orang yang diperlihatkan itu ya sesuai dengan kadar nafsu yang dia miliki. Oh, jadi Lapisan bisa jadi mana jauh dia? sebenarnya tergantung siapa yang lihat gitu ya, Betul. Bang. Tergantung apa yang misalnya kayak gue ngelihatnya itu gue suka, misalnya gue suka duit, bisa jadi yang gue lihat tuh orang-orang jual duit gitu. Bukan begitu. Siapa tahu lo pas kesana lo dirampok. Nah, karena pikiran lu adalah uang. Money oriented kayak gitu. Oh, iya. Ya kan? Misalnya gitu. Atau bisa jadi ketika di sana lu lihat wah, ada emas batangan banyak banget nih. Bisa Lu jadi bawa tuh. pulang ya kan lu nggak balik. Nah, Mampus. Jadi gitu. apa yang interest buat gua gitu. Iya, buat pribadi masing-masing. Gitu. Karena Misalnya gua kalaupun suka cewek berarti cewek semua dijualin. yes, Wah, mantap. betul. Tapi kan cewek enggak dijual, disewa ya. Ya siapa tahu di sana Pengalaman kan jadi pribadi. budak. Oh, Jadi iya, budak kan. benar. Nah kalau tanya ke gua gitu, Bay, apa benar sih Bang? Nah benar dan tidaknya gua nggak bisa memutuskan karena pengalaman pribadi masing-masing berbeda. OTW waktu lu pernah ke Pasar Setan? Pernah enggak? Nah kalau secara pengalaman pribadi langsung malam Pasar Setan gua belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi kalau gua sekali dulu sore-sore ke Gunung Bromo, yang gua saksikan di situ banyak pasukan para dewa gitu. Wah pasukan berbaris banyak banget. Tapi itu pasar. Itu apa gua bukan lihat pasar malah, melihat pasukan berderet dengan atribut perang yang luar biasa. Siap, Bukan pasar berarti. bukan pasar. Kalau yang di Gunung Bromo ya, kan banyak tuh yang luas tuh, Ah. pasir-pasir sampai ke atasnya segala macam. Wah, ternyata ada hubungannya benar juga tuh dengan mitos legenda dulu kan. Iya. Gunung Iya, Bromo itu kan dibawa sama dewa apa, dipotong, pindahin untuk menyeimbangkan gitu kan. Iya, katanya gitu. Gitu. Oh, ada benarnya juga, tapi belum tentu benar semua. Oke. Gibrannya sebenarnya. Jadi kalau tadi Ada masalah bilang di Gibran ya, kalau Gibran bisa diundang ke sini, bertemu dengan gue langsung, mungkin yuk kita cari tahu yuk Bran, kenapa kok mereka pengen lu ke sana? Iya, Iya benar. sih. Karena Apa, kan so far lu bisa Ya kan? komunikasi dengan Gibran langsung? kita telewicara. Telewicara. Nah, kan so far tuh kalau yang udah berterbangan di YouTube bahas Gibran kan mereka cuma pengalaman Gibran hilangnya aja gitu. Iya, iya. Karena pada penasaran kan. Iya. Maksudnya dia hilang 5 hari. Masalahnya apa yang aja bikin dia penasaran rasain. ada dia anak kecil gitu loh, maksudnya yang Iya. masih kecil banget gitu loh hilang. Soalnya Yes. dia 12 orang apa 20 orang ya? Iya, Gunung itu teman ramai sekolah kok. itu kan. Dan ditanya kapok nggak kapok mau lagi gitu. Iya, kata dia mau lagi, Bro. Iya, ya kan lagi. karena dia paham segala apa misalnya ya udah itu juga Tahu ciptaan celahnya, Tuhan, tahu celahnya juga. Iya, tahu celahnya bener. Gitu. Nah kalau tadi bisa juga Bang yuk komunikasi ke Gibran langsung sekarang. Ya bisa, cuman Gibran nggak tahu yang komunikasi dengan siapa. Iya, Kan bisa. belum kenal gua. Iya benar. Entar yang ngajak ngomong siapa? Ya, karena malu halus lagi nih. Iya, Iya kenapa? beda orang. Gitu. Kalau Gibran gua tahu nama bapaknya, mungkin gua bisa nyambung, panggil, bisa tune in bisa ya. nyambung. Ah, Datang ke Mula Citos gitu. datang deh dia. Kalau Mas Gibran, tapi Mas Gibrannya Mas Gibran yang 14 tahun ya. bukannya Iya, Mas iya. Gibran itu. Ya mungkin bukan. Gibran nonton. Nah, Bisa mungkin jadi. Gibran nonton, cuman kalau Mas Gibran yang satu Mas lagi, Gibran yang satu lagi saya tidak berani. berani Gitu, nyebut. lebih ke Gibrannya sih Gibrannya. menurut gua. Nah, peristiwa Gibran itu memang sangat di luar nalar akal logika kan. Iya, banget, banget. Berbeda Parah, dengan parah. yang lain yang hilang biasanya. Hmm. Gitu. Berarti kalau begitu kasusnya itu tergantung personalnya. Iya, kalau yang lain kan hilangnya yang kayak tadi gue bilang di awal, hilang tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba dia manggil diikutin hilang. Betul. Atau lagi malam-malam dari tenda dia sengaja mau buang air kecil nggak bisa Hilang. pulang gitu. Ada juga yang di Gunung Salak tiba-tiba di Cirebon Iya, gitu. Iya, kan. itu parah tuh. Nah, kan Oke, itu oke. masuk portal tembus Nah. portal sono kayak gitu. Oh, Iya. kalau gue ada temen gue sendiri, Temen gue nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Temen gue Jadi dia nggak punya temen emang. Iya. Temen lu Nah. sendiri Jadi kan. temen gue itu, aduh namanya panggilannya sekarang Ustadz Fahmi apa siapa gitu. Wih gokil. Ya, Ustadz lingkungannya loh. pegawainya ustadz Ini Parah, semua. kemarin. temen kampus gitu loh, Oh, Bang. Jadi Majelis Majelis taklim mana? luar biasa. nggak usah. Terus jadi dia naik gunung, naik gunung. Jadi dia itu emang ya ibaratnya ada yang Menunggangi. jagain dia tuh Jaga ada. dia. Jadi gue lupa tuh naik gunung mana, Hmm. sampai lagi di puncak, dia tuh kesambar petir. Oke. Sambar Waduh. petir, Wah. bener-bener kesambar petir. Jadi The Flash dong dia. Wah, sambar petir jebret. Ya pingsan dikira udah meninggal kan. Ya Hmm. udah Tapi dibawa. nggak gosong. Ya gosong gimana sih orang kesambar petir kan? Oh. Gosong Akhirnya juga, terus? dibawa ke ambulan. Hmm. Nah di ambulan itu berat, jadi ditarik sama seluruh penghuni gunung itu, jadi ibaratnya Suruh ke sana, iya ditahan. emang mau ditahan, Ya, ditahan ya, ya, terus, ya, ya. ditahan terus. Akhirnya pas sampai rumah sakit, di rumah sakit pun masih banyak yang Kata siapa itu? nungguin. Kata temen gue, nah temen gue Temen lu bisa lihat. bukan yang bisa lihat tuh guru, entah gurunya atau apa orang tuanya gitu. Ya, pokoknya. Jadi dari si ambulan tuh dia, udah berat, digandulin terus sampai ke rumah sakit tuh masih ditungguin juga. Hmm. Udah akhirnya
gue lupa akhirnya gimana dia bisa itu semua hilang, dia bangun lagi dan masih ada bekasnya di belakang itu kayak urat gitu. Oke. Tapi sekarang bisa ada kemampuan apa nggak gitu? Enggak, masih biasa aja. Biasa sekarang larinya nggak kencang. Iya, enggak, teman dia ya maksudnya emang udah flash. Iya. ya maksudnya kalau bisa berkomunikasi juga. Oh, Ya, awalnya nggak bisa. Gitu. Awalnya bisa emang awalnya Tapi dari lebih awal lebih emang- kuat lah ibaratnya. Iya. Lebih memperkuat. Mungkin dia mau di situ yang di gunung itu nggak suka sama yang ditempelin dia atau yang jagain dia mungkin ya Bang ya. Tapi belum pernah coba. Enggak sih, Mungkin ada yang kekuatan yang tersembunyi semenjak di belum, Sambar. belum. Nanti Mungkin ditempel handphonenya penuh gitu ke cas. Enggak. harus Ada. terkena sinar Yang- gamma dulu kayaknya. Bercanda. Canda. Bercanda di Ya netizen enggak. nih. Kan biasanya kalau kita tahu misalnya orang kena musibah petir atau kayak Ah. Ponari lah. Kan Ponari ya? Ingat gak lo Iya, itu? Ponari, Itu Ponari kan batu. Sampai petir kan? Itu Iya. bocah awalnya. Ah, Terus jadi terus bisa dapat nyembuhin batu. dapat batu, nyembuhin dari batu bacanya itu. Bukan batu baca. Batu biasa dong. Oke, jadi dia agak ngaco ya guys ya. Iya. Nggak usah Emang dengerin, terkadang guys, ya. perlu di distract dulu dia. Biar Iya nggak nih. tegang. Ini gue berat deh nih. Nah, Ya, makan biarin lu. sengaja mampus lu. Tadi ketika Bayu cerita soal petir nyambar, gua tadi diizinkan sampaikan soal ini katanya. Wis, Wah, siapa? ini seru nih. Iya. Jadi zaman nyambar. dahulu kala Hah? ada orang sakti daerah Jawa namanya Ki Ageng Selo. Dia bisa nangkap Oh. petir. Nangkep. Yoi. Zeus dong ya, kayak semacam Zeus gitu ya. Ya kalau di Yunani Zeus kan. Ah. Kalau dia seorang manusia yang dia bisa nangkap petir. Jadi pas petir datang, cebrang, ditangkap. Terus jadinya gimana? Bentuknya bentuk petir. Iya, Oh anjir. bentuk petir. Ditangkap buat apaan? Nah itu dulu dia punya lawan tanding. Siapa ada lagi ya itu, ada lawan tandingnya itu. Nah lawan tandingnya itu memang juga punya kesaktian juga. Gitu. Dan untuk Ki Ageng Selo untuk kemaslahatan atau kebermanfaatan masyarakat banyak, dia harus menunjukkan itu. Oh. Gitu. Nah kalau tadi petir tadi, Hmm. kenapa tiba-tiba gua harus menyampaikan itu? Apakah orang yang teman lu itu apakah ada hubungannya terah Sama keturunan Ki dengan Ageng Ki Ageng Selo? Terahnya Ya belum tahu. nggak tahu Belum juga tahu. sih. Gitu. Nanti mungkin bisa ngobrol kayak Ah, gimana segala ah, macam. ah. Karena kalau tadi lu nanya manusia mah melihatnya kayak sebuah kecelakaan. Padahal itu kayak sebuah peningkatan. Tapi kenapa dia kayaknya kalau ini logika gue ya, Ya. logika gue pada saat dia disambar petir dia lagi nggak berdaya. Nah mungkin penghuni-penghuni situ mau ngambil entah mau ngambil kekuatan dia atau mau ngambil jiwanya dia mungkin ya, rebutan itu kali. Nah justru ketika itu petir terjadi, ini yang gue dapetin adalah ketika petir terjadi itu tentang proses dia gimana energi dan kekuatan yang mau diberikan ke dia itu sedang dalam proses, dan itu sebenarnya tidak boleh dipindahkan si jasadnya. Orangnya, Tetap Oh. harus di situ aja. Iya, Tapi kan Panik, panik, lah, sih bro. bang. pasti dong. Menurut Kalau kamu pasti temen panik, lu- temen petir lu dong. sambar petir. Ya kan? Iya. Karena kan kalau udah meninggal tanggung jawabnya ke semua orang kan. Iya. Iya. Nah gitu. Apalagi kalau kita lihat Jun tadi masih aman, nafas masih ada gitu kan. Tapi badannya gosong gitu. Badannya Iya. gosong. Pasti kan langkah pertama harus dibawa kan. Pasti Iyalah. panik, Luka panik di bakarnya bawah. kan. Iya, Betul. bakar ya. Nah, kalau misalnya ada orang paham tentang hal itu, sebenarnya ketika akan dibawa, dia akan ada kayak misalnya izin dulu bentar atau apa segala macam sambil dibawanya itu. Jadi nggak mengganggu tuh keambulan berat apa segala macam. Oh. Gitu. Proses penguatannya dia harusnya Proses itu ya. penguatan dia. Gitu. Entah dia mungkin mungkin dia ada pengalaman yang dia nggak ceritakan ketika dia pingsan. Mungkin. Iya. Iya, nggak ada yang Pasti tahu, ada. nggak ada yang Pasti tahu. ada. nggak ada yang Mungkin tahu. Pasti ada. Dia kemana gitu Ah. kan. Pasti ada bro, karena ketika kita dapat Grogol. sesuatu hal seperti yang gua Grogol. alamin, kan nggak semua gua bisa share ke orang-orang, Mhm. Nah. cuma buat pribadi gua. Betul. Gitu, dia pun sama, apalagi sama petir. Iyalah. Gua barusan gue kayak denger suara. Ini ngomong apa sih Vin lu? Go, Ngomong apa sih? go, apa Enggak gitu. tahu-tahu dia kemana, ke Glodok gitu. Grogol. Grogol, ngapain ke Apaan Tambora. Lu masih Gitu. inget ini enggak? Desa Rawu. Desa Rawu masih dong. Itu salah satu pengalaman mistis gua yang paling Di mana luar tuh Desa Rawu? biasa. Desa Rawu. Jadi Di Gunung itu Lawu. gunung apa sih? Di Gunung Lawu ada. Lawu lagi ya? Di Gunung Lawu ada Lawu. di banyak sih. Setiap gunung pasti Setiap ada. gunung. Maksudnya ada. Oh, sebutannya Desa Desa Rawu. Rawu. Apa sih namanya yang ada gunung yang di atasnya ada nasi mbo giem. Boyem. Boyem mah Lawu. Boyem Lawu. Lawu, Lawu ya? Lawu, Iya, Lawu. Lawu. Benar di Lawu. Itu yang jadi masuk ke situ. Terus aduh gue lupa lagi cerita. Jadi ada Jadi dia masuk ke situ, Hmm. kesehariannya diulang-ulang terus gitu loh, Bang. kesannya Wis, gitu-gitu oke, terus. oke. Kesehariannya Kayak gitu Happy terus. Death Day ya. Ah, filmnya kayak gitu kan? Betul. Jadi dia setiap tidur bangun tidur ya yang dilakuin itu lagi, itu Hmm, lagi dan dia pindah-pindah rumah terus tuh.
Sampai akhirnya dia bisa keluar kan. Tapi rumahnya balik lagi ke situ lagi. Situ lagi. Ayo mau pulang kan, mau pulang. Besok gitu lagi. Saya antar ke sana. Maksudnya pas dia dianterin nih, ayo dianterin. Nah, dia sampai ke rumah yang sama dan ketemu sama orang yang nganterin. Orang yang nganterin ke rumah orang yang nganterin gitu loh. Terus dititip, Pak, saya titip anak ini mau pulang. Orangnya itu juga. Iya, kayak lu nganterin gua. Ayo kita ke rumah kita nganterin. Nah pas di rumah itu lu juga gitu. Iya. Nih gue titip si Reza ya. Gitu. Tapi di rumah itu ada orang lain yang berbeda-beda. Yang hilang juga. Iya. Nah, yang bikin seru dan takutnya kayak pada saat malam hari, yang lu inget gak sih udah pada tidur semua. Iya. Terus dia sengaja nggak tidur. Dia keluar. Dia nanya. Dia kan nanya kan, Pak ini sebenarnya desa apa? Terus kata si bapak-bapaknya ini, yang bapak-bapak di desa Rawuh ini. Nah, dia bilang, kalau kamu mau tahu, kamu jangan tidur. Oh iya, kalau kamu mau tahu, kamu jangan tidur. Terus? Karena kalau kamu tidur, ya kesarannya bakal ngulang lagi, sama lagi. Lo nggak bakal dapet jawaban lo kalau tidur. Akhirnya dia nggak tidur. Terus dia malam itu di keluar di teras, ngelihat kuda. Oke. Tapi badannya kuda, kepalanya orang. Ya seginilah. Ya. Kayak Pegasus. Centaur. Ya. Kayak Sagittarius. Ya, Centaur. Nah, dia ditanya itu kenapa? Itu yang dua pasangan itu tidak senonoh, berhubungan apa? Dia harus mengabdi selamanya. Jadi mengabdi selamanya. Jadi kalau dia udah berubah jadi si kuda ini udah nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Itu cuman jadi kuda itu cuma mundar-mandir nyari jalan keluar. Gitu. Dia tuh ngeliat ini awalnya arak-arakan kerajaan. Oke. Arak-arakan kerajaan itu orang-orang ada rajanya lah diarak-arak. Nah itu terus ada kuda-kuda itu. Nah kuda-kuda itu kepalanya itu orang yang dilihat sama dia. Oke. Di desa Rawuh juga kan ketemu di rumah. Di desa Rawuh keberapa dia ketemu sama dua pendaki ini. Tapi kok si pendaki itu jadi badannya jadi kuda gitu. Terus nggak tahu emang dia ya udah stay di sana, dia nggak bisa balik. Pulang. Iya, ada beberapa gunung yang kayak gini wilayah kekuasaannya kayak misalnya Siluman apa, Jin apa gitu kan. Kayak contoh di Gunung Padang aja kan. Banyak yang menyalahartikan Gunung Padang tempat pesugihan. Padahal karena kekayaan ada gitu kan, tapi yang lo temuin siapa gitu. Iya kan cuma ngaku ya. Iya, karena yang aslinya itu bukan tempat pesugihan. Gitu. Gunung Padang itu adalah gedung petilasan tempat kan itu petilasan dulu, tempat gedung pertemuan seluruh kerajaan di dunia. Bukan di Nusantara gitu. Dunia bro. Ya gitu. Dari situlah peradaban bermulai. Ada yang mau dari ke Aztec, dari ke suku Maya, ke Mesir gitu. Awal di situ semua. Oh iya di situ Gunung Padang itu ya. Padahal kalau kita lihat ya situs Gunung Padang tuh benar-benar kayak ya batu-batu gitu kan. Gunung Padang di mana sih? Cianjur bro. Itu kan udah dirusakin, Bay. Oh itu dirusakin. Udah rusak. Tapi gunungnya gunung gede. Maksudnya bisa didaki. Bukit. Tapi kalau digali semuanya itu lebih besar 10 kali lipat Candi Borobudur. Wah gila. Itu bukit kayak kalau kita lihat sekarang tuh kayak bukit. Iya, itu bukit tuh kayak congcotnya aja tuh, ujungnya aja. Padahal tuh kalau bawahnya. Makanya itu kan dari hasil penelitian carbon dating diungkap itu lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. 10.000 tahun sebelum Masehi, gue lagi ngapain? Lebih. Ya? Belum ada loh. Itu lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Waduh, lebih tua. Gokil sih. Gitu kan. Cuman kalau untuk itu mau dipugar segala macam, wah biayanya mahal banget. Tapi kita kalau ngomongin sejarah kayak nggak ada habisnya gitu. Nggak ada habisnya, ya, betul. Bener gak sih? Betul. Nggak ada habisnya banget. Nah sekarang pesannya aja dari Bang Reja. Oh yang ke gunung ya? Iya buat teman-teman yang suka ke gunung atau misalkan Kevin nih tipikal yang pengen ke gunung cuman takut sama omongannya. Sebenarnya sih gue pengen banget. Gue udah ngeyakinkan kalau gue bakal ngajak omongan gue, tapi teman-teman gue yang ngajak gue ini yang pada enggak yakin. Apalagi kayak sekarang udah sering belum pernah naik gunung tapi nontonnya yang orang-orang kesesat di gunung. Enggak juga men. Gue juga nontonin orang yang naik gunung beneran, maksudnya. Iya, maksudnya kan udah punya buka jalur gimana. Pemikiran kayak wah terbakal hilang gitu loh. Itu dia sebenarnya ketika kita akan ke gunung, yang pertama harus dilakukan itu adalah kalau secara fisik ya olahraga dong pasti. Iya, supaya nggak kecapean, supaya nggak kesleo, perbekalan, supaya nggak kelaparan. Iya. Itu yang standar lah. Anak alam udah tahu tuh. Secara mental dan spiritual kita harus justru menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Entar kalau gue gini hilang, entar kalau gitu ada jin, entar kalau ada itu hilangin. Hilangin. Kalau kita mikirin gitu malah kelihatan beneran ya. Justru malah nanti udah nungguin yang di sana yang jahat-jahatnya. Wah, anak ini, ini udah tunggu nih. Ini udah takut nih dari awal gitu, udah pikiran macam-macam. Gitu. Enggak ngapa-ngapain pun ya udah. Dia akan dikuasai sama pikiran sendiri, Bay.
halusinasi ujungnya. Halusinogen. Voice gokil. Jadi kalau masih punya pemikiran seperti itu mendingan urungin niatnya aja ya. Diurungin deh. Diurungin. Apa yang contoh oleh Gibran itu contoh yang baik sebenarnya. Ketika lu masuk ke alam mereka, jangan makan apapun, jangan minum apapun. Oke. Tapi kan itu masalahnya yang itu kan baik. Gibran, bro. Maksudnya Gibran ya karena yang tadi lo bilang dia pasti punya something. Ya. Jadi dia bisa ngebedain. Gimana kalau Tapi- gua gitu misalnya. Tapi gua ada yang makanya kan. ada yang makan, ada yang minum tapi tetap bisa balik tuh ada juga Bang. Maksudnya Ada yang juga. rawuh itu iya, dia tetap makannya makan, tetap minum, cuman Betul. dia mengikuti adab yang orang ada. tua. Kayak misalkan Nah. minum nggak dihabisin atau minum ditumpahin sedikit ke tanah. Yes. Atau misalkan makanannya jangan dihabisin semua. Yes. Terus kayak dia negor Negor ya. negornya tuh nyamperin. Oh iya, yang nggak- pas ada nggak- ibu-ibu numpuk tuh. Jadi dia nggak cuma dari jauh. jauh nanya Bu, Hmm. ini kemana, tapi dia nyamperin ibu, mohon maaf. saya mau Adabnya ada kan gitu, Adabnya, ya, leluhur ada kita. adabnya. Heeh. Jadi kan kejadian Gibran ini sebenarnya ngasih contoh ke semua orang. Mhm. Secara standar gitu. Kalau misalnya lo merasa ini kayaknya bukan alam kita nih. Iya. Ada yang nawarin makanan, kalau memang lu nggak tahu caranya adabnya gimana, sopan santun ini gak usah dimakan. Iya benar. Iya. Tapi kalau tahu kata Rauh Ah. tadi, itu lo lakukan. Karena gini, sebenarnya ajaran luhur dulu tuh gini. Gua pernah dikasih tahu sama almarhum kakek kalau nggak salah. Kayak kita makan biasa di rumah aja. Iya. Sebenarnya kita makan nasi satu butir nih. Hmm. Kita gigit satu, terus ini Setengahnya setengahnya berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. taruh di Taruh dulu. Taruh. Gigit lagi terima kasih kepada para malaikat. Hmm. Gigit lagi terima kasih pada leluhur. Hmm. Gigit lagi terima kasih kepada misalnya makhluk-makhluk yang di sekitar bumi. Yang di sini tempat berada gua, dari timur, barat, utara, selatan, atas, bawah gitu kan. Terus yang satu lagi makan ini berterima kasih untuk didoakan juga untuk mendapatkan kenikmatannya kepada orang yang sudah meninggal yang ada di sini. Oh. Segitu adabnya tuh. Waduh. Kalau ke Cipta Gelar yang gue bilang itu yang di sana, Aha. itu doa makannya aja bro, wah lama. Panjang ya. Saking menghormatinya adabnya tuh. Nah itu bisa jadi sebuah pengampunan, dispensasi. Ketika kita makan di sana, kita adab nih ngasih gitu. Gua pun pribadi sekarang ketika di Sanggar tuh, ketika lagi ngopi santai, terus tiba-tiba ada something. kopinya, kopinya gue belum ini nih, Nah. sisain. Bahasanya anak tongkrongan jatah bumi. Jatah gitu, bumi, lagi jatah mabok, bumi. itu lu jatuh. Jatuh ya Gimana? jatah bumi nih Iya. bro gitu kan. sedekah ya itu disebut Sedekah. sedekah bumi. Iya. Tapi terkadang itu kan menjadi suatu hal yang kalau pemahamannya belum seluas itu, ujungnya kayak jadi kita ngasih sesajen. Iya, iya, ujungnya betul, kayak kita menyembah, betul, bukan. betul. Itu respect Adab sebenarnya, aja, adab adab. ya. Adab. Ya, kalau kita zaman sekarang benar respect bro, gitu kan. Iya. Adab sebenarnya Oke, gitu oke. kan. Itu kalau untuk teman-teman yang mau ke gunung, hilangkan dulu pikiran-pikiran negatif, positive thinking aja. Mereka pun tidak akan ngapa-ngapain kalau kitanya nggak ngapa-ngapain. Iya benar. Oke. Ya kan? Jangankan perbuatan, desiran hati aja mereka bisa tahu. Iya Oke, benar. oke. Gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi, satu hal yang perlu dilakukan kata itu kayak Gibran, jangan makan, jangan minum. Dan yang utama apa coba? Kenapa Gibran bisa tahu ada jin Islam? Kenapa ada yang bukan? Karena dia selalu ingat pada Tuhan. Iya sih benar. Ya kan? Dimanapun berada lo harus ingat. Jadi yang dilihat dia ya udah Iya. apa yang bagus-bagus kan, Yang karena bagus-bagus. dia nggak ada pemikiran negatif apapun kan. Nah, kebayang kalau kita udah ada masuk di waduh, ada ini, ada itu, negatif, ya pasti yang muncul negatif. Walaupun yang negatif ada kan, yang nendang dia tinggi Iya, besar. yang Iya. dia, Tapi kan dia cuma ingat tinggi besar doang. Iya, dia Iya. nggak ingat bentukannya. Wujudnya seperti apa? Padahal kalau misalnya kitanya refleksi bisa ngelihat sejauh apa, waduh itu luar biasa serem seremnya, kali ya. giginya gitu ini kan. rambutnya. Gitu. Berarti salah satu cara biar gue bisa naik gunung adalah biar teman-teman gue ngizinin, gue ikut, yaitu adalah gue ngajak Reza. Biar ada yang jagain. Iya. Males juga kayak jagain lu Bin. Capek sendiri. Udah kita borgol-borgolannya tangan. Ya. Nggak borgol. Tetap bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya kan kalau Borgolnya hilang. di borgol kan ragal di borgol. Iya. Jiwa lo diambil. Jiwa juga tembus, Bro. Janji jiwa dong. Ini janji jiwa. Yes, itu promosi lagi. promosi. Ya. Janji jiwa Itu tuh kalau soal formula. Gibran sih sebenarnya. Semoga apa yang terjadi sama Gibran kita bisa ngambil hikmahnya, ngambil Amin. pelajarannya. Amin. Itu kan apalagi untuk gue pribadi kan nanti rencana Desember mau bikin kemah rasa nih. Desember. Kemah rasa. Berarti Ini gimana? planningnya udah lama tuh yang gue mau bikin. Yaitu adalah kita berkemah acara keluarga, tapi di situ ada seni hiburannya. Misalnya gue rencana sih ada seni musik, ada seni. Nah, seperti gue pribadi kan mau bikin kemah rasa tuh, ya, yang dimana itu kan ada planning gue tuh ada di rundownnya tuh ada
acara keluarga. Dan ada musik, seni musik, pantomim, stand up komedi, ringan-ringan tuh senang-senang tuh. Nanti ada musik tradisi tuh, entah kalau di Jawa Barat misalnya calung, tarawangsa atau apa untuk membuka dulu dan Kulonuwun gitu. Lalu ntar di acara puncaknya malamnya itu untuk kita kayak sarasehan, ngobrol bareng. Sarasehan. Oke. Nah, tema pertama ini kan acara pertama gua sebutnya mengenal alam, mengenal rasa. Wih, gokil. Itu di mana sih? Ini kita di gunung gitu. Di gunung, di bukit. Kemah, Ber. Kemah, berarti kayak ngecamp. Nah, besoknya gua akan menerapkan Social dulu distancing. dulu yang suka dilakukan oleh leluhur, berjemur. Apa tuh? Oh. Paginya. Pagi tuh, subuh-subuh misalnya habis jam pagi-pagi? setengah 6 itu ketika matahari menyingsing, itu energi yang kuat, makanya disebutnya menyongsong matahari. Kita nyerap energi matahari, terus ada olahraga bla bla bla, terus ada meditasi. Oh iya, gokil. Di situ juga tuh Ada langsung di meditasi alam. juga. Ada. Seru tuh. Yang kita udah bikin di sini, nah kita ada di sana. Gokil. Menekung tapi di alam langsung. Energinya lebih dahsyat gitu. Tapi ini gunung apa bukit nih? tergantung, tapi kalau ini sekarang yang lagi disurvei bukit. Oh, Bukit mana, Bang? Dekat sini, dekat Gunung Pancar, Bukit Cita-Cita. Oh, iya. Tapi nanjaknya enggak jauh kan? Enggak terlalu. Naik mobil bisa sampai atas? Bisa kayaknya. Oh, bisa sampai atas ya. Bisa. Soalnya gue lihat ada tiketing juga, ada mobil, ada motor, beda tuh. Oh, ya berarti enak yaudah. lah. Jadi aman lah maksudnya. Berarti buat teman-teman yang sebenarnya mau, apalagi misalnya ini kan keluarga kan, Yes. misalnya mau jadi family bonding gitu. Ya. Kayak misalnya orang tuanya udah nggak sanggup buat naik gunung, Ah, tapi dia kan betul. bisa kan. Dia Tapi bisa. pengen refreshing Dia, gitu. dia pengen Betul. refreshing sekaligus ya mengenal dunia. Batas umurnya? Umurnya kalau yang penting sih yang kuat dingin aja sih sebenarnya. 1 bulan belum boleh ya? Ya, 1 belum bulan. lah. Anak 1 2 3 6 bulan belum boleh Belum bayi ya. kan. Dan udah menikmati, kayak misalnya acara musik, acara stand up, Udah bisa menikmati. paham gitu ya. gitu kan. Iya, Gitu. Batasan umur sih ya mungkin dari SD lah ya. SD lah ya. SD mungkin. Tapi nanti kira-kira akankah dibandingin paket harganya, misalnya sama tenda segala macam, atau tendanya mereka bawa sendiri? Nah, itu gua akan bikin berbagai macam paketan. Oh, mantap. Oke, Dia jadi mau bawa tenda sendiri, Ah. bayar tiket doang sekian. Package-nya. Nah. Kalau misalnya ada saya mau khusus tendanya tenda keluarga, oh ada khusus gini. Ah. Karena kan di sana juga besok tuh hari Minggu gue survei langsung ke tempatnya untuk di link kayak gimana nya, karena ada paket-paket tuh. Ada satu tenda 6 orang, misalnya 4 orang. Oke. Gitu. Baru tuh ditentuin package-nya berapa. Seru. Gitu. Dan gua sih berharap Mula jadi media partner. Udah dong, udah pasti dong. Udah kita ngomongin kemarin. Makanya gue tadi nanya manjatnya jauh nggak, capek nggak? Melihat kondisi fisik Anda. Kondisi fisik saya gitu kan. Lu mah turunnya enak gelinding. Ya kalau turun gelinding, Iya, naiknya. mumpung keingetan. Apa tuh? Naik gunung tuh ada tipsnya caranya. Apa tuh? Yang udah lama orang nggak gunain. Sebenarnya kalau kita naik gunung bukit apapun, kalau pegang tongkat itu nggak baik sebenarnya. Oh, yang pakai pakai Trackball itu nambah bobot berat badan. Harusnya benar. Nah, harusnya bener itu ada, nanti gua jelasin ya. Kepo kan. Jadi buat yang mau naik gunung dan gak boleh sama teman-temannya, ikut sini aja. Ke sini aja. Yang dilarang sama teman-teman mengikut yang omongannya sangat sopan. Oh, Iya. saya sangat Harus sopan praktek sekali. soalnya Pak. harus Oh, praktek ya. praktek. Jadi bagaimana cara jalan yang baik di gunung supaya kita nggak capek, termasuk menghormati yang di sana. Nah, Oh, tuh ada cara Gitu, jalannya juga ada. loh. jadi pengen ke gunung. Gunung mana lo? Ya. Gunung Agung. Ya. Gunung Agung. Beli buku Beli lo. buku dong. Waduh, ini berapa sponsor yang masuk nih? Iya makanya. Boleh, silakan. Boleh lah. Masuk, Masuk di masuk. channel Reza Rahasia 300.000 loh subscribernya loh. Yang hujat saya 2.000. Wow. Terakhir nih untuk Gibran, ada lagi nggak yang Gibran. mau ditanyain? Selain Gibran. Kalau untuk Gibran, untuk kasusnya Gibran. Ini kan kita ngebahas Gibran nih. Gibran. Kalau dari gua sih mungkin itu sebenarnya cuma masalah timing berarti Bang ya. Timing. Berarti kan si Gibran akhirnya bisa kesedot ke sana cuma masalah timing kan sebenarnya. Yap. Bukan dia udah diincer kan? Kalau atau gimana? diincernya kemungkinan tidak. Terkadang suatu hal itu terjadi dadakan ketika kita ada di situ, mereka merasakan energi kita dan dia tuh gitu. Oke. Karena kalau udah diincer tapi belum tahu tuh, bisa tahu udah diincer. Kalau udah diincer sebelumnya pasti ada pengalaman spiritual di si Gibran, entah dimimpiin apa, sampai sebelum akhirnya dia Gibran ke Gunung Guntur. Oke. Dia sih nggak cerita sih. Ya kan? Kalau ada rangkaian gitu berarti dia udah diincar, udah diundang. Tandain lah gitu ya. Kayak contoh misal gua udah lama nih dipanggil sama Mbah Lawu. Nanti suatu ketika gua ke Gunung Lawu, misalnya gua di sana hilang berapa hari misalnya gitu kan. Balik-balik bawa emas. Waduh. Khayalan setiap orang tuh. Jangan mau kalau ajak Bang Reza ke Lawu. Dia udah ditungguin. Yang penting bawa emas BO.
Jadi bawa emas. Bagi kan, dibagi gak mas? Ditukar sama lu 2. Kagak berharga kata dia juga sono. Gua kasih emas lu. Iya, gua kagak ada gunanya di sana nyusahin. Lu ngasih beginian, Reja. Bicara rangkaian gitu kan tuh. Jadi kalau misalnya kayak gua tuh, oh berarti orang rangkaian udah ditunggu. Nah Gibran nggak tahu tuh, udah diincar, ditunggu atau apa? Atau memang dia sudah berkomunikasi, kita nggak ada yang tahu. Bener-bener. Gitu. Ya, mungkin dia nggak cerita semuanya juga. Betul Iya, kan? betul. Gitu Soalnya itu kan sih. emang daerah rumahnya dia. Gunung Iya, itu masih kan daerah situ emang juga daerah ya. rumahnya dia. Bener dia juga ya? Iya. Oh. Makanya kan yang nyari aja tuh, yang nemuin tuh tetangga rumahnya dia. Hmm. Yang Ini bisa kabel nemuin. gua ngapain sih? Makanya nih injek-injek. Ya sama-sama ada lama di Garut ya kan, mungkin nanti bisa ketemu lah. Boleh. Nanti coba Iya. kita undang deh. Kalau masa kecil gua kan di Gunung Cikuray. Nah. Oh Cikuray atau tidak sama sekali bro. Itu gue dulu tuh tagline gue. Gue dulu pertama kali mau naik gunung ke Cikuray. Tapi kenapa sih pasti Cikuray ya? Orang pertama kali naik gunung pasti ke Cikuray. Rata-rata maksudnya Enggak katanya landai gitu. Enggak juga gila. Pos 4-nya serem banget bro. Lu udah pernah? Cikuray. Enggak teman gue. Wah apalagi gua mau Gunung Cikuray, gua tuh mulai dikit lagi ya. Oh, iya. Ngomong Gunung Cikuray, sebenarnya gua tuh sebelum kayak ke sana, pesan dari sana harus membuka trek jalur baru. Wah seru tuh. Buka jalur. Jalur spiritual. Karena kemarin gua ke sana buka trek baru, babat pohon dulu. Lu nih. Lu. Babat alas lu. Iya, babat alas gua. Karena menemukan sebuah petilasan, ada petilasan di sana yang belum dikenali. Terus gua ke sana sowan, masuk ke sebuah tempat yang dulu tuh di situ ada pesanggrahan disebutnya. Pesanggrahan zaman kerajaan dulu. Sampai akhirnya awal tuh gua dimimpiin harus nyari air terjun kan. Air terjun namanya Curug Jangkung. Di Waduh, dalam masih di tinggi tuh Cikuray baru itu. Cikuray itu. Ketika gua cari Google Curug Jangkung, kalian Sukabumi. Nah bukan dong. Oh jadi Tapi di situ nggak dimimpiin ketemu. ternyata ada nemu. Oh beneran ada. Ada. Pada saat lu babat gila. alas itu ketemu. Sampai gua lama ada di YouTube gua posting tuh. Cuman enggak semua gua bisa rekam karena keterbatasan kameramen. Kamera gua. Terus kameramen juga bukan yang ahli lah. Jadi sampai baal gitu enggak bisa pegang. Susah gitu. Karena dingin atau Karena apa? dingin. So, ada satu tempat yang gua lihat itu luar biasa lah, nanti kita off the record ya. Di ketatapan mata kelihatan. Wah bener. Apaan tuh? Apaan? Gitu. Air terjun. Bukan itu Jun. Apaan? Manusia. Waduh. Berbentuk raksasa. Kelihatan jelas. Hidungnya apanya gitu. Di Tapi jalur itu. jalur itu dan dia jadi batu sekarang gitu. Oh, anjir. Tapi ketika disorot di kamera nggak ada, gelap kabut. Maling kundang berarti dia. Bukan dong. Maling Kundang nggak mah di sujud. situ. Jauh Itu dong. kan jadi batu. Nah dari situ awalnya gua berangkat subuh. Gua pikir treknya jauh kan. Ternyata dipercepat jam 7, setengah 8 gua udah nyampe di air terjun itu. Tapi air terjun itu udah kayak airnya yang dikit doang. Disebut jangkung karena di tengah-tengah tinggi banget tebingnya. Nah di situ gua mengarahkan tuh untuk langsung ke puncak aja. Ke puncak gunung Cikuray. Lewat situ bisa? Bisa. Nah itulah bisanya kenapa? Karena gua buka trek baru. Muncul bukan jalur yang sekarang ada pos-posan tuh. Jadi muncul sini ke punggungnya sampai muncul di suatu tempat. Ya gua nemuin beberapa sarang-sarang yang gitu lah. Sarang apa nih? Sarang-sarang hewan. Oh oke. Ada tapi karena dilindungi akhirnya lancar sampai kita ke atas tuh selamat. Orang yang di sana di atas heran gitu kan. Lewat mana bang? Ini sini gitu. Lama dia bengong tuh. Gitu. Udah dia pakai sarung lagi masuk lagi gitu kan. Karena jalur itu jalur itu tuh bukan jalur pendakian. Iya. Justru banyak orang yang hilang di situ, banyak orang yang justru di situ banyak hewan-hewan buas segala macam. Konon seperti itu. Beda berapa jam? Kalau lewat jalur biasa sama lewat jalur baru lo ini? Jalur kurang lebih. Karena kemarin gue masih nyari, itu lama bro. Karena gue juga emang ke kerajaannya dulu sih, ke alam sana dulu, tembus. Jadi gue tuh dari jam 8 nyampe ke puncak jam 5. Jadi lu bukan berarti jalannya kayak ibaratnya yang di bayangan gue nih. Dunia kita termasuk dunia dia, keluar lagi di dunia kita gitu kan. Kayak gitu bro. Tapi cepet lah. Ya cepet ya kan masuknya ke dunia lain-lain Pin. Iya. Dunia kita masuk ke dunia lain itu, masuk ke dunia kita Tapi itu lagi. berarti tanpa istirahat ya? Kalau dalam perjalanan apa pakai istirahat juga? Pakai istirahat. Karena ngelihat saudara-saudara gue yang lain kan, ada yang tepar, ada yang apa segala macem. Sampai kita lihat ada sebuah banyak kan itu ada hutan yang kita baru kali ini kan di Gunung Cikuray masih ada. Jadi itu lumutnya tebal-tebal bro. Anjir. Lumutnya tebal banget. Ini usia berapa tahun nih pohon gitu kan segala macam. Terus beberapa sih untungnya kita pas ke sana itu sama-sama memusatkan pikiran positif. Jadi kalau lihat apapun diem. Ya jangan ngomong. Karena kalau udah ngomongin itu lebih parah gitu kan. Tapi serunya dari buka trek baru yang udah lama ibaratnya setiap orang yang naik gunung udah hilang. Makanya gue dari tahu caranya naik gunung yang bagus, yang baik, yang menghormati yang di sana tuh kayak gini caranya loh. Karena lu dikasih tahu ya. Kayak dikasih tahu.
Nah, itu juga yang gua akan nanti sharing beberapa di Kemah Rasa. Gokil. Gokil. Gitu. Ditunggu kemah rasanya dari Bang Reza Rahasia. Wih di Said. Kemah Rasa lu, Bro. Kemah rasa, Bro. Gue udah ngebayangin aja maksudnya di camping dingin-dingin ya kan, sambil diiringin musik itu sambil ngopi, ngeliat stand up, ngeliat pantom anjing. Skoy ya. Skoy banget. Tapi gue tahu nih kayak siapa ini bakal lu bawa buat stand up nih. Syukron. Syukron Jamal. Sebenarnya gua upload jadi MC dia. Berarti yang itu yang perform pasti tahu dong. Yang perform Bukan dia. Bukan dia. Oh. Ya kalian kenal di Mula kan? Ya. Bukan dia. Oke. Si ini. Iya. Kode-kodean dia. Gitu sih ya. Ya, makanya semoga ini berjalan lancar lah. Pasti betul seru banget sih feeling gue. Amin. Seru banget. Nanti info-infonya bakal diupload di IG-nya Bang Reza pasti ya. IG, YouTube, IG nanti kita di Mula juga. Ini masih proses sih. Jadi mohon doa pembarukan. bantunya juga kepada teman-teman seperti Belajar Rahasia atau Sobat Mula gitu kan. Karena ini bukan sekedar camping kita liburan sama keluarga, tapi bukan cuma bonding ya, tapi itu ya balik karena namanya Kemah Rasa. Jadi kita kembali mengenal rasa. Dimana semua manusia punya rasa tuh kan. Betul. Entah agamanya apa, sukunya apa, jabatannya apa, semua punya rasa. Pasti. Ketika rasanya sama, maka semua akan melakukan hal yang sama, kebaikan, kebermanfaatan, gitu. Enggak masing-masing. Betul. Berarti ini 2 hari berarti ya? 2 hari. Jadi 2 hari misalnya, 1 malam. let's say Sabtu Minggu gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya Sabtu jam 4 misalnya registrasi ulang, sampai malam acara sampai jam 12 misalnya, tidur, bangun, beres lagi jam 10. Ini enggak dibangunin malam-malam terus ditendang-tendang. Enggak, emang lo pelantikan, bukan Itu pelantikan kayaknya dong. spek. Enggak ada duit malam. Enggak ada duit malam. Aman. Jurik beneran ada. Enggak ada dong. Ya kita ajak kumpul bareng aja ngobrol yuk. Ini pertunjukan ya, waktunya mediasi, ngocop maju ngocop. Iya. Sebenarnya enggak ada tuh ya pocong. Nggak gitu. ada. Ya, capek lah diajakin loncat Susah. Pegel, bro. Susah. Gua sengaja kagak nyebutin semuanya, ngocop lu nyebutnya jelas lu. Apaan sih? Tahu dari tadi merinding. Ada Bang Reja selalu. Ada Dia pulang. Hah? Gue kan langsung ikut aja deh. Gue duluan lah ngikut aja gue. Enggak apa-apa kan habis ini kita tag podcast bukan satu doang kan, ada lagi kan? Waduh. Wah, yang ngedit lagi ya kan. Gue yang ngedit di sini ngeditnya gue. Sendirian. Aku duluan. Yang pasti kalau soal Gibran itu memberikan contoh sih. Lebih ke contoh buat kita. Tapi jangan mengambil ke sisi negatifnya. Bahwa mereka tuh ternyata makhluk sana gitu ya enggak gitu juga, tergantung per kasus aja. Betul. Gitu kan. Oke. Nah, itu juga membuktikan bahwa penghuni sana tidak sejahat itu, yang kalau hilang di gunung pasti meninggal, pasti ini Gibran. Iya, buktinya ada masih kan? hidup sampai sekarang. Gitu, sehat. Termasuk Desa Rawu juga kan? Mas siapa lupa. Aduh, gue juga lupa Mas siapa sih itu dia berhasil masuk dan pengen balik lagi malah. Iya, dia pengen Iya balik kan? lagi. Bisa. Pengen Ada balik juga yang lagi. pernah dulu gua dengar ada pernah masuk ke kota Saranjana bisa balik lagi. Oh, Saranjana, ya balik iya, lagi Saranjana, ada. benar. Gitu. Tapi biasanya kalau dia mau pulang lagi, mau balik lagi nggak bakal bisa. iya. Ya kan? Iya. Karena diniatin. Diniatin dan ada campur tangan nafsu di situ. Iya, betul. benar. Gitu kan. Tapi kan waktu yang mas-mas itu kan dia mau balik ke Desa Rawu karena dia pengen nolong orang yang ada masih di sana kan. Iya. Jadi ada satu orang belum bisa keluar, tapi dia ajak pulang dia udah hopeless karena percuma bang, gue udah tiap hari pulang tapi kesini lagi, lo kalau pulang aja gitu. Itu juga tuh salah satu pondasi ketika kita tersesat di sana sampai ke alam sana, jangan pernah berputus asa. Iya, terus aja ya. Terus aja, karena kalau udah hilang harapan nggak akan ketemu, dicari pun. Karena dia juga udah ya hopeless, ya udah nggak usah lah, nggak apa-apa deh, Capek udah amat kata deh, dia. capek gue. Nah, jangan, itu semangat hidup tuh harus terus ada. Itu yang menentukan lo hilang di gunung dimanapun, mau berapa bulan pun akan ketemu. Tapi kalau udah hopeless, energi kehidupan lo nggak akan kecapai itu. Jadi kalau misalnya ada yang hilang entah kapan, tapi kita akan mendoakan orang hilang lagi kan. Tapi mungkin yang nonton ini suatu ketika mengalami, kita nggak tahu. Oh, inget nih kata Kang Reja gini ya, udah jangan hopeless. Iya benar. Iya betul. Gitu ya. Oke. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari kejadian Gibran, Amin. orang-orang Amin. hilang di gunung atau dimanapun berada. Amin. Ya, yang pasti kita tuh harus tetap jaga pikir, jaga hati,
jaga rasa, dan jangan takut ya. Jangan takut. Oke, sampai ketemu lagi untuk mantra dengan Raja Rahasia, dan bisa dengan Bayu lagi, dengan Kevin lagi, atau dengan yang lainnya nanti ya. Konten mantra untuk yang curhat masih ada. Kalau teman-teman masih ingin datang ngobrol langsung boleh, silakan. Banyak yang nanya kan di komen ya. Iya. Gue pantau sih banyak yang nanya tuh. Banyak yang nanya juga. Jadi ini Langsung kan kita datang sambil aja. nunggu aja. Kalau belum ada mau datang ya kita ngebahas Bahas. fenomena atau lagi viral apa, atau reaction video fake or not. Atau mungkin di caption bisa dikasih nomor manajer lo kali, atau bisa kasih nomor on call mula di caption, jadi buat teman-teman yang mau. Nah, gitu ya. bagi Boleh, saja. boleh. Nih kayak gini misalnya teman-teman yang mau datang langsung ketemu mantra ngobrol langsung nih, hubungin nomor di sini. Ya, boleh tuh. Nah, terus lu Di caption masukin terus lu juga. nomor siapa di sini? Di bawah ini di deskripsi ya, di deskripsi. Iya, malas banget ngedit bro di sini. di deskripsi ya. Tapi kalau Bayu nggak mau di sini, dia mau di sini. Dia nongol nih. Nah, terus hilang lagi di sini nih. Muncul. Iya. Jago loh dia. Jago dia mah, tiba-tiba sini muncul. Reza udah ngomong gini nggak mungkin nggak ada Nggak dong. mungkin nggak ada. Masa iya nggak mau ngeditin? Nah, iya. Ya udah teman-teman, sahabat semua, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi dengan mantra misteri di sekitar kita. Salam damai, seluruh alam.